Oke, untuk Iya. teman-teman gadget out, boleh silakan dimulai dari sekarang, presentasinya waktunya 20 menit. Monggo. Kalau di previewnya gimana, Pak? Dipresentasikan, klik tombol di atas tuh, Di sebelah mana? Oh, bagikan. ini ya. Nah, itu. Sip. Selamat siang Pak Amos. Selamat siang, Sekarang Devin. kelompok kami dari kelompok Gadget Out akan mempresentasikan tentang aplikasi kami. Jadi kelompok kami terdiri dari David Agustian Wijaya sebagai pemimpin proyek, terus Jason Adrian sebagai technical writer, lalu Lauren Devlin dan saya sendiri Muhammad Riko Aryawan sebagai UI UX designer berdua ya. Jadi latar belakang terbentuknya aplikasi kami adalah perkembangan teknologi yang meningkat pesat sehingga teknologi gadget pun banyak banyak improvisasi dari para pembuatnya. Di tengah perkembangan teknologi ini, maka dibutuhkan pula gadget yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi dibentuklah teknologi gadget out ini untuk mencari gadget yang sesuai dengan penggunaan masing-masing orang. Maka dibutuhkan referensi dalam mencari gadget. Demikian dibuatlah aplikasi ini. Rumusan masalah pembentukan gadget out adalah upaya memilih gadget yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih dan membeli gadget? Mengapa dibutuhkan spesifikasi gadget yang cocok untuk setiap penggunanya? Tujuan. Jadi tujuan dalam pembuatan aplikasi gadget ini adalah untuk membantu pengguna aplikasinya menemukan gadget yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget mereka yang sudah mereka tentukan. Sasaran dari aplikasi kami adalah para konsumen yang ingin mencari atau membeli gadget dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga untuk mengetahui harga jualnya. Selanjutnya analisis masalahnya. Jadi penting untuk memilih gadget dengan memperhatikan spesifikasi yang mencukupi untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita di tengah era globalisasi ini. Maka oleh karena itu kita juga harus mengetahui mengapa masalah tersebut dapat terjadi, apa masalah-masalah sebab-sebabnya gitu. Jadi sebab-sebabnya beberapa itu, yaitu yang pertama adalah apakah masalah tersebut disebabkan oleh masyarakat yang tidak paham mengenai spesifikasi gadget. Yang kedua, apakah model gadget yang memiliki banyak tipe menjadikan masyarakat bingung untuk memilih gadget yang sesuai. Selanjutnya solusinya. Nah, jadi solusinya itu kami itu ke masyarakat yang masih kesusahan dalam mencari gadget yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kami itu membuat aplikasi ini namanya carigadget.id. Nah, ini tuh flowchartnya. Jadi itu kan biasanya tuh kan dimulai dari orang yang apa. Jadi tuh suka tiba-tiba jadi salah beli. Kan kalau salah beli kan spesifikasinya jadi nggak sesuai. Terus suka kecewa, terus tuh uang juga jadi terbang percuma karena spesifikasi yang dapat itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia mau. Jadi kita itu berempat itu memanfaatkan teknologi juga sekaligus membuat peluang bisnis dengan dengan cara membandingkan spesifikasi gadget melalui aplikasi ini.
Jadi itu kelebihan dari aplikasi ini tuh cukup install aplikasi doang, terus tuh mudah dan nyaman, terus tuh memberi arah sebelum membeli gadget, dan juga mengetahui detail dan spesifikasi gadget. Nah, selanjutnya ini berikut merupakan sedikit display dari prototipe aplikasi kami. Ini halaman loadingnya sebelah kiri, terus ada juga tampilan home-nya. Buat lebih lengkapnya, sebentar. Nah, ini tampilan awalnya. Terus ini ada tampilan loginnya. Dijelaskan oleh David. Halo David. Jadi ini tampilan login dari aplikasi cari gadget. Jadi kita bisa mendaftar dengan memasukkan email dan juga password, atau enggak bisa di-connect melalui akun Google dan juga Facebook. Nah, selanjutnya ini tampilan dari halaman home-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa fitur di halaman home ini. Fitur yang pertama yaitu fitur utamanya itu cari gadget. Nah, jadi fungsi fitur cari gadget ini itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, buat orang yang misal pingin ganti HP atau apa tapi bingung, nggak ngerti spesifikasi. Jadi di sini itu ada beberapa apa ya, kayak formulir gitu. Jadi kita misal punya budget berapa, terus pemakaian sehari-harinya digunakan apa, aplikasi yang diinstalnya apa, terus penggunaan dalam sehari. Jadi dari sini bisa dirumusin, misalkan penggunaannya berapa jam sehari, berarti kita butuh baterai yang sekian mAh gitu. Terus misal kita dipakai buat main game atau apa, jadi kita butuh prosesor yang segimana, RAM-nya kayak gimana gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi atau cuma spekulasi-spekulasi, biar lebih akurat bisa pakai ini gitu. Terus udah diisi, tinggal kita submit. Nah, nanti ceritanya keluar nih spek yang paling mendekati yang sesuai dengan keseharian kebutuhan kita tadi. Nah, speknya ini misalnya. Terus nanti keluar rekomendasi smartphone-nya apa. Terus misal wah saya minat nih gitu, bisa langsung ke e-commerce-nya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, diklik langsung gitu. Nah, terus fitur yang kedua ada beberapa fitur lagi tambahan gitu. Nah, yaitu 3D benchmark. Fungsinya biar kita tahu kecepatan smartphone kita yang kita gunakan ini ada di berapa sih gitu. Terus yang ketiga buat ngedeteksi hardware kita sekarang. Jadi misal HP kita yang gunakan speknya apa gitu, prosesornya apa, bisa dari sini ketahuan. Nah, selain dari deteksi hardware juga di sini disediain forum buat diskusi. Jadi kita bisa saling tanya jawab. Kalau misalkan masih ada yang kurang masih bingung dari yang fitur cari gadget tadi, bisa langsung tanya di sini gitu. Selanjutnya ada, jadi aplikasi kita juga ada beritanya. Jadi berita-berita ini tuh berhubungan dengan berita gadget yang paling terbaru. Misalnya ini ada spesifikasi dan lainnya. Itu David Brandy ya? Nah, kita juga bisa mencari berita yang kita inginkan dengan menulis keywordnya. Selanjutnya ada akun kita. Jadi di akun kita ini ada foto profilnya, terus ada bergabung sejak kapan, terus ada konten yang sudah kita submit, terus ada diskusinya juga.
segini fitur-fitur aplikasi yang kami buat. Jadi kurang lebih utamanya untuk cari spesifikasi gitu. Terus ada beberapa fitur tambahannya. Sekian presentasi dari kelompok vokasi. Terima kasih untuk kelompok dari Gadget Out ya. Rico, kemudian David, Jason Adrian, dan Devin ya. Terima kasih untuk hasil kerja kelompoknya. Saya puas dengan hasil kerja kelompok kalian ya. Proposalnya bagus, lengkap ya. Kemudian PowerPoint-nya pun sesuai dengan proposal kalian. Sampai dengan ke pembuatan prototipe pun dia menggambarkan hasil dari proposalnya, yaitu dengan fitur utama pencarian dan memudahkan user untuk memilih gadget ya. Tadi bagus, saya suka dengan tampilannya ketika kasih orang pilih gadget, dia dikasih survei dulu tuh, kasih survei pengen gadgetnya seperti apa, baru tampil rekomendasinya ya. Itu bagus sekali teman-teman, idenya ya sangat bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman nanti kuliah komputer terus punya ide yang lebih lanjut, bisa nih diimplementasi ide kayak gini, bagus. Iya. Kalian bisa coba-coba. Belum ada yang buat kayaknya. Belum ada yang buat, soalnya di Play Store saya cari-cari ya. Kalian coba dibikin lah dalam bentuk aplikasi beneran, boleh itu web atau aplikasi Android, ntar belajar di upload ke Play Store, siapa tahu rezeki kalian. Ini idenya bagus, saya baru pertama lihat, soalnya jarang di Play Store, saya belum pernah lihat aplikasi mudah-mudahan kayak ginian buat cari atau survei gadget yang pengen dicari gitu. Biasanya cuma laptop doang atau komputer, ini gadget baru pertama kali. Bagus teman-teman, keren idenya. Saya juga ya belum ketemu sama sekali gitu, biasanya komputer ya. Ya, biasanya komputer atau laptop yang mereka keluarin. Ini handphone baru pertama kali saya lihat. Bagus teman-teman idenya. Jadi nampilin survei buat dapetin gadget sesuai dengan pilihan atau kebutuhan kalian. Bagus teman, keren idenya, mantap. Kalau dari saya sih pertanyaan nggak ada ya, karena kalau dilihat dari proposal, PowerPoint sama prototipe pun sesuai yang diharapkan ya. Jadi kalau dari saya sih pertanyaan ataupun saran kayaknya nggak ada. Lebih ke motivasi sebenarnya biar bisa dicoba ke realnya ya, ke aplikasi real seperti itu. Terima kasih untuk kelompok Gadget Out. Silakan jika ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Belum ada? Belum kayaknya Pak. Belum ada ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Gadget Out atas kerja kerasnya. Idenya bagus. Semoga suatu saat ide yang kalian buat di SMA ini bisa kalian implementasikan langsung di dunia nyata ya, dibikin aplikasi sesungguhnya untuk membantu orang-orang awam juga terkait dengan pengetahuan gadget ya. Karena banyak nih orang-orang ketipu beli gadget karena lihat harga doang murah ya. Kasihan saya lihatnya sebenarnya kalau main ke BC orang lihat harga doang padahal ditipu sama salesnya. Speknya nggak seberapa. Bagus teman-teman, idenya keren ya, silakan dilanjutkan. Barangkali rezeki kalian di bidang seperti ini bisa dilanjutkan ke Play Store atau ke App Store biar bisa membantu orang-orang lain juga ya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk pertemuannya, presentasi dan hasil kerjanya ya. Kalau dikategorikan dalam bentuk nilai, kelompok kalian sudah bisa mendapatkan nilai A ya. Semoga bisa saya bantu sampaikan nilai A biar nilai kalian pun maksimal ya. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Semangat, masih ada beberapa ujian praktek yang belum dilalui ya. Semoga lancar ke depannya. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih untuk pertemuannya. Boleh meninggalkan ruang meet ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Mari, terima kasih Rico, terima kasih Devin, thank you David.